memejamkan mata saat kita mengatakan syukur kepadamu Tuhan. Kita benar-benar mau mengungkapkan syukur kita dari dalam hati kita yang terdalam. Bahwa begitu baiknya Tuhan atas hidup kita sampai dengan saat ini. Sekali lagi kita mau katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan bila malam hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, walaupun melalui media Zoom online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, perlindungan, dan penyertaan-Mu yang tak habis-habisnya pada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk mungkin saat ini susah Tuhan, kami bersyukur untuk saat-saat ini. Tapi saat ini kami bersyukur untuk Engkau izinkan dunia, khususnya Indonesia Tuhan, untuk bisa mengalami COVID-19 ini. Kiranya Tuhan melalui season ini, kami pun bisa semakin bertumbuh dalam iman kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan rahmat yang Kau berikan pada kami hari demi hari. Engkau telah kumpulkan kami boleh bersekutu di tempat ini. Engkau yang memilih kami untuk datang kepada Engkau dan mempunyai suatu relasi yang lebih lagi indah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita dan kita katakan kita mau lebih dekat dengan Dia. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu.
Mari kita sembah Tuhan kita, hanya Kau yang layak ditinggikan. Tuhan kami Yesus, terpujilah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Berbicaralah Tuhan kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Karena kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, Cisela. Oke, thank you, Stasia. Selamat malam, Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini, Mirror Mirror on the Wall. Nah, sebenarnya bicara tentang apa sih? Kita akan bicara ya bahwa fungsi dari firman itu tuh bermacam-macam. Kita mungkin pernah mengenal bahwa firman itu seperti pedang bermata dua. Dia memisahkan kita dari kebenaran dan dari apa yang tidak benar. Firman juga berfungsi sebagai makanan bagi tubuh rohani kita. Tapi firman juga berfungsi seperti air yang membasuh kita. Ada banyak sekali fungsi dari firman. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ini secara detail. Tapi ada salah satu fungsi dari firman juga, yaitu dia bersifat seperti cermin, di mana melalui firman harusnya kita bisa bercermin, melihat diri sendiri, melihat keadaan kita sendiri. Itu sebetulnya fungsi dari firman. Dan untuk berani melihat keadaan diri sendiri, itu dibutuhkan kerendah hatian. Sehingga saya bisa melihat, oh, ini wajah saya yang sesungguhnya. Ini kepribadian saya yang sesungguhnya. Inilah saya seutuh-utuhnya menurut kebenaran firman itu tadi. Dibutuhkan kerendah hatian untuk bisa bercermin melihat diri sendiri melalui firman. Karena kalau kita tidak punya kerendah hatian untuk bercermin, mirroring pada firman itu tadi, maka setiap kali kita mendengar firman, kita akan ngomong gini, oh ini cocok nih untuk kamu nih. Firman ini cocok untuk kamu. Firman bilang begini, kamu harus berubah, kamu nggak harus seperti ini gitu, kamu nggak boleh seperti itu karena firman bilang gitu. Kita akan memakai firman untuk maksa orang lain, untuk nuduh orang lain, tapi tidak memakai untuk cermin untuk diri sendiri gitu. Padahal harusnya firman ini kita pakai sebagai cermin untuk mengubah diri kita sendiri. Karena ini urusan pribadi kita sama Tuhan. Nanti orang lain bagaimana? Itu urusan mereka sendiri. Jadi salah satu fungsi firman adalah agar kita bisa bercermin dan mengenal karakter diri sendiri. Mengenal kepribadian diri sendiri. Ini yang kita akan lakukan hari ini. Hari ini kita akan introspeksi diri sendiri, melihat keadaan kita melalui firman, sehingga kita mengerti apa-apa saja yang harus kita rubah. Kita harus mengakui, punya kerendahan hatian sekali lagi, bahwa kita ini bukan makhluk yang sempurna. Ada kecenderungan-kecenderungan negatif di dalam diri kita. Ada hasrat-hasrat negatif di dalam diri kita. Ada kelemahan-kelemahan di dalam diri kita yang harusnya kita ubah. Itu. Kalau orang tidak punya kerendahan hatian untuk mengenali kelemahan dan kecenderungan negatif itu tadi, orang sebetulnya dia adalah seorang yang sombong ya. Dia akan merasa, oh si A harusnya begini, si B enggak boleh begitu, si C sepertinya harusnya begini, si D ini keterlaluan harusnya gini. Dia hanya bisa mendakwa orang lain, menilai orang lain, menghakimi orang lain, tapi tidak pernah merasa kalau dirinya sendiri yang harus berubah. Ini sebetulnya adalah orang yang sombong. Jadi dibutuhkan kerendahan hatian untuk bisa mengubah diri sendiri. Dan kalau orang berpikir si A yang salah, si B yang salah, si C yang harusnya berubah, si D yang harusnya nggak boleh seperti ini, dan dia berusaha untuk mengubah orang lain, merasa orang lain tidak benar, ini sebetulnya adalah tanda bahwa diri sendiri yang tidak benar. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar untuk menilai diri sendiri. Sebenarnya
karakter kita hari ini itu adalah bentukan dari apa yang kita alami di masa lalu. Mungkin di masa lalu kita pernah mengalami kekecewaan dari orang tua, dari guru, dari saudara, dari sahabat, dari teman-teman. Ada luka-luka yang terjadi di masa lalu yang belum pulih sampai sekarang. Dan luka-luka itu membentuk karakter kita hari ini. Sehingga kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita, respon kita itu menjadi negatif. Kalau respon kita negatif, maka kita akan melukai orang-orang di sekitar kita hari ini. Mungkin teman kita, teman komunitas, pasangan kita, anak kita, karena kita tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi responku malah menjadi luka bagi orang-orang di sekitarku. Dan kalau orang-orang di sekitarku mengalami luka karena aku, maka besok di masa mendatang dia akan punya karakter yang negatif juga akibat luka-luka yang terjadi pada hari ini. Nah, kelihatan kan siklusnya itu ternyata panjang sekali. Dan di sini ada celah-celah iblis memang yang berusaha untuk mencuri damai kita, yang berusaha untuk terus melukai kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ini tidak bisa menjadi pulih, dan kehidupan kita terus melukai orang lain. Agar luka-luka ini tadi bersambung-bersambung. Kita tidak mau ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mau keberadaan kita itu menjadi luka bagi orang-orang di sekitar kita. Kita berharap keberadaan kita itu bisa menjadi jawaban, bisa menjadi pembawa damai, bisa menjadi pembawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan menjadi beban, bukan menjadi luka bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi yang harus kita lakukan hari ini, lewat bercermin pada firman adalah belajar rendah hati untuk mengenali diri sendiri agar aku bisa sembuh dan menjadi lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar ada 6 kelemahan, ada 6 macam emosi yang digambarkan di dalam Alkitab yang harusnya kita pulihkan. Ada 6 macam emosi negatif yang mungkin kita hadapi hari ini dan harusnya kita pulihkan sehingga kehidupan kita menjadi sempurna. Nah, Bapak dan Ibu, pada saat kita ngomong tentang kepulihan emosi, ini sebetulnya adalah bagian yang harus kita lakukan kalau kita mau mengalami sebuah kepulihan batin ya. Kita sering kenal yang namanya retret luka batin, kayak begituan. Itu kan sebetulnya untuk menyembuhkan inner kita. Nah, dengan berani rendah hati untuk mengenali kelemahan sendiri, di situ pun sebetulnya kita pulih. Aku akan mulai dari satu ayat, dari Matius 4, ayat yang ke-23. Ayat ini adalah 3 hal yang Tuhan lakukan pada waktu dia ada di dunia. Yaitu Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah ibadah, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa ini. 3 hal yang Tuhan lakukan pada waktu dia turun di dunia. Yaitu dia teaching, dia preaching, dia healing. Preaching itu perkabaran tentang kebenaran. Preaching kita dapat pada waktu kita mendengar homili, pada waktu kita retret, gitu, pada waktu kita KRK, pada waktu kita renungkan, itu kita mendengarkan preaching, di mana kita dibawa pada kesadaran, oh iya, saya harus begini. Oh iya, saya tidak boleh seperti itu. Kita dibawa pada kesadaran itu tadi. Tapi setelah kita sadar doang kan nggak cukup kan? Setelah sadar, kita harus punya keberanian untuk melangkah. Bagaimana saya bisa berani untuk melangkah? Nah, itu kita dapat dari teaching. Teaching itu seperti yang kita lakukan hari ini. PA, PD kadang preaching, kadang teaching, tergantung. Tapi kalau
teaching, kita ini akan belajar langkah-langkahnya. Bagaimana kalau saya sudah sadar, saya diajak masuk ke dalam firman lebih dalam, sehingga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan agar saya bisa menjadi lebih baik, agar saya bisa lepas dari keterikatan itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini kita dapat dari teaching. Setelah itu baru kita akan mengalami healing, penyembuhan. Penyembuhan otomatis saya harus sembuh dulu ya. Sembuh dari, bukan lahir ya, sembuh dari segala macam penyakit rohani saya. Sembuh dari segala macam emosi-emosi negatif saya. Setelah saya sembuh, baru saya bisa menyembuhkan orang lain. Gitu. Itu prosesnya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk mulai menyembuhkan diri sendiri. Mungkin ada luka-luka lama yang masih disimpan sehingga membuat karakterku hari ini, emosiku menjadi negatif dan tidak terkontrol. Hari ini kita coba sadari hal-hal negatif, emosi apa negatif aja yang masih ada nih di dalam aku, dan kita coba refleksikan diri kita di dalam cerminan firman Tuhan. Kita bukan belajar psikologi di sini, tapi kita akan lihat bahwa di dalam ayat pun mengajarkan kita agar kita bisa lepas dari segala macam emosi negatif itu tadi. Jadi saya harus beres dulu agar emosi saya tidak mempengaruhi masa depan saya, masa depan anak-anak saya, dan orang-orang di sekitar saya. Saya harus beres duluan. Yang pertama, kita akan bahas bahwa ada orang yang emosinya itu selalu merasa tidak puas. Tidak pernah puas dengan keadaan. Tidak bisa bersyukur. Ya kan? Orang yang tidak puas itu kan nggak bisa bersyukur. Salah aja terus. Perfeksionis, terlalu perfeksionis gitu. Orang dikasih kopi, bilang ini kurang manis, ini kurang ada rasa, ini kurang panas gitu. Udah dibenerin masih bilang, aduh ini terlalu sedikit, ini terlalu kental. Tidak pernah puas. Pokoknya apa yang orang lain lakukan untuk dia salah aja terus. Salah aja terus gitu. Jadi orang seperti ini, dia suka bersungut-sungut. Dia suka menuntut orang-orang di sekitarnya untuk menjadi seperti apa yang dia pikirkan. Dan dia suka membanding-bandingkan. Tuh, lihat tuh, yang itu benar, yang itu bagus, yang kamu kerjain nggak bagus tuh. Nah, sekali lagi ya Bapak dan Ibu, ini refleksi diri. Jangan-jangan saya orang yang seperti itu, yang selalu nggak bisa bersyukur, yang selalu menuntut ini itu, yang selalu menuntut orang lain untuk menjadi perfect seperti apa yang aku pikirkan. Egonya tinggi sendiri sekali. Nah, apa yang ayat katakan di sini? Amsal 27 ayat yang ke-20. Amsal 20, dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Ini ya Bapak dan Ibu, manusia itu memang punya kecenderungan untuk tidak puas. Kenapa? Karena manusia terlahir dengan hakikat dosa. Ada hasrat-hasrat negatif yang sudah nempel dalam diri kita sejak awal. Kita suka kenal dengan sebutan dosa asal ya, ada hasrat negatif di dalam kita. Nah, ayat ini sebetulnya cukup keras. Mengatakan dunia orang mati. Dunia orang mati itu apa? Hell. Neraka, hell. Dan kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Destruction. Hell and destruction are never full. Karena hell, iblis, itu tidak pernah puas. Dan dia akan selalu mencari orang-orang untuk bisa ikut dia masuk ke dalam neraka. Kita tidak mau jatuh ke dalam neraka. Maka kita harus belajar untuk puas dengan keadaan kita. Kalau kita tidak puas dengan apa yang kita miliki, kita tidak puas dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, selalu membandingkan diri dengan orang lain, selalu menilai orang, kamu kurang ini, kamu orang itu. Jangan-jangan Amsal 27 ayat 20 ini kita alami. Kita nggak mau hal ini terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus belajar untuk menjadi orang yang puas. Orang yang nggak puas, ini selalu apa ya istilahnya ya, bikin orang sekitarnya itu merasa gagal.
Contohnya, kalau suami selalu bilang, aduh masakan istriku nggak enak, selalu kurang asin, selalu kurang kuah, bandingin sama masakan ibuku nggak ada apa-apanya. Ini dia akan membuat istrinya merasa gagal. Istri yang selalu bilang, aduh suamiku mah males, dia nggak pernah bantu apa-apa, kerja cuman begitu-begitu doang. Dia akan membuat suaminya merasa gagal. Demikian juga orang tua terhadap anak-anak. Kalau anak-anak dibilang, aduh kamu kenapa cuma juara 2? Harusnya kamu juara 1 dong. Kenapa kamu nggak sopan seperti teman kamu yang di sebelah? Ini akan membuat anak-anak merasa gagal. Dan akibatnya apa? Orang-orang yang merasa gagal, dia akan bertindak negatif di dalam kehidupannya. Sekali lagi, ini adalah refleksi diri kita. Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai kehidupan kita mengeluarkan kata-kata yang negatif bagi orang lain dan membuat orang lain menjadi merasa gagal. Kehidupan kita harusnya menjadi berkat. Kehidupan kita harusnya menjadi pembawa damai, bukan membuat orang lain menjadi down. Maka saya harus sembuh dulu. Jangan sampai saya menjadi orang yang tidak pernah puas dengan apa-apa yang aku miliki, dengan apa-apa yang terjadi di sekitarku. Ini, cek diri. Apakah saya orang-orang yang perfeksionis seperti itu? Emosi yang kedua adalah orang yang selalu menyusahkan, yang selalu pikirnya negatif aja gitu. Suka khawatir berlebihan. Nah, keadaan seperti ini contohnya. Memang semua orang sudah di rumah 6 bulan, kerjaan sudah down 6 bulan, bahkan ada yang menjadi korban, sakit, bahkan sampai meninggal karena penyakit ini. Khawatir itu wajar. Khawatir itu hal manusiawi. Tapi kalau sampai khawatir berlebihan, masa depanku nanti bagaimana, pekerjaanku nanti bagaimana, terlalu khawatir berlebihan, ini yang menjadi negatif. Ini yang menjadi negatif. Jadi, khawatir dalam hal wajar, dalam batas wajar, it's okay, itu manusiawi. Tapi jangan sampai menjadi sesuatu yang berlebihan. Amsal 12, ayat yang ke-25. Amsal 12, ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Nah, orang yang khawatir, ini akan down, 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 down. Aduh, orang tuaku kayak begini, saudara-saudaraku nggak ada yang tolong aku, kerjaanku drop 6 bulan nggak bisa ada hasil, nggak ada yang tolongin aku gitu. Khawatir yang berlebihan. Khawatir sih wajar ya, tapi kalau sudah menjadi sesuatu yang berlebihan, ini akan membungkukkan tulang. Kita tidak mau menjadi makin down karena masalah. Karena apa? Sepanjang hidup kita, pasti kita berpegang pada Tuhan. Kita pakai sebagai batu loncatan agar jiwa kita makin kreatif. Kita pakai sebagai batu loncatan juga agar kita makin kuat, jauh, down, dan turun. Aja, tapi ujungnya kita harus bisa menguatkan hati. Kita harus bisa menguatkan iman. Kalau ujungnya kita cuma, aduh nanti bagaimana, aduh masa depanku gimana, aduh keluargaku kayak gimana, aduh masalahku berat banget, kita tidak akan makin kuat, tapi kita akan makin bungkuk, makin bungkuk, makin bungkuk. Jadi kita harus belajar, curhat boleh, tapi tidak tergencet oleh masalah. Masalah harus menjadi batu loncatan bagi iman kita. Yang ketiga, orang yang suka otoriter, mengendalikan keadaan, mengendalikan diri sendiri, bosi bahasanya sekarang. Nah, jangan-jangan kita adalah orang yang bosi. Ciri orang yang bosi itu dia suka ngatur, dia suka mengendalikan keadaan. Kalau nggak diturutin, dia tersinggung, dia ngambek. Kalaupun dia mau ngalah, dia akan bilang, ya udah deh, terserah kamu aja gitu. Jawabannya udah nggak enak. Karena apa? Karena dia udah tersinggung duluan. Ini ciri-ciri orang yang bosi.
Orang seperti ini juga suka mengambil keputusan sendiri. Cek diri lagi ya. Jangan-jangan saya orang yang seperti itu. Yang suka ngatur, yang suka keras kepala, tidak bisa mendengarkan orang lain, tidak bisa respect terhadap pendapat orang lain, tidak bisa melihat keadaan orang lain, dan cara ngomongku kasar. Gitu. Orang yang otoriter, dia suka memaksa karena dia merasa pendapatnya yang paling benar. Nah, di dalam rumah tangga biasanya kan berantemnya kayak gini. Pokoknya aku maunya kayak begini. Pokoknya maksudnya kayak begini. Kadang-kadang di dalam komunitas pun kita juga berantem gara-gara hal kecil gini. Pokoknya aku mau konsumsinya tahu gitu. Pokoknya seragamnya ini. Pokoknya lagunya seperti ini gitu. Dan kita tidak bisa terima kalau orang lain nggak mau tahu tapi maunya misalnya risol gitu. Kita udah merasa tersinggung. Nah, sebenarnya orang-orang yang otoriter seperti ini, dia belum tentu pendapatnya salah loh. Bisa jadi ini adalah orang yang pintar. Tapi karena dia punya luka, dia merasa diri paling benar, dia tidak bisa rendah hati untuk menerima pendapat orang lain, dia tidak bisa respect terhadap keadaan. Karena dia merasa benar. Sekali lagi, dibutuhkan kerendah hatian untuk bisa introspeksi diri sendiri. Orang yang merasa diri paling benar itu udah repot deh. Udah susah, karena dia tidak akan bisa berproses. Karena sebetulnya hidup itu adalah proses. Proses bukan proses untuk diri sendiri saja, tapi proses juga di dalam kebersamaan. Kalau mungkin saya adalah orang yang pinter, saya bisa ngajar aljabar, tingkat SMP, tingkat SMA, tapi lawan saya mungkin masih SD, saya tidak bisa paksa anak SD ini untuk mengerti aljabar, maka saya harus punya kerendah hatian untuk berproses, menerima dia apa adanya, kekurangan dia, kelebihan dia, dan respect terhadap pendapat dia. Walaupun mungkin aku benar, walaupun mungkin aku pintar, gitu, tapi orang yang punya kerendah hatian, dia tidak akan memaksakan. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya. Kenapa? Karena dia respect terhadap orang-orang di sekitarnya. Kembali lagi, cek diri. Apakah saya orang yang bossy dan otoriter? Saya tersinggung kalau pendapat saya tidak diambil. Saya tidak tersinggung kalau kehendak saya tidak terjadi. Orang-orang yang bossy ini sebetulnya adalah orang-orang yang tidak bisa taat pada otoritas. Karena apa? Karena dia merasa diri paling benar. Buat sekedar kita tahu aja, kita akan selalu punya otoritas di atas kita. Otoritas itu bicara tentang jawatan. Kalau istri atau anak, dia punya otoritas di atasnya adalah suami atau orang tua. Lalu di atasnya suami atau orang tua, ada lagi yang namanya atasan kita di kantor. Atau mungkin kalau di komunitas, ketua komunitas kita, ketua PD kita, itu adalah otoritas di atas kita. Maka apapun keputusan dari otoritas di atas kita, kita harus belajar taat. Itu adalah kerendah hatian. Tapi kalau kita otoriter, nggak bisa, pokoknya maksudku gini, pokoknya maksudku mauku seperti ini, dan kita tidak punya ketaatan terhadap misalnya ketua PD kita. Nah, kita harus introspeksi diri. Dan di atas ketua PD itu tadi, ada lagi yang namanya otoritas negara. Di atas otoritas negara ada yang namanya otoritas gereja. Di atas otoritas gereja ada yang namanya otoritas tertinggi, yaitu kebenaran Tuhan sendiri. Cek diri. Apakah saya punya kerendah hatian untuk menerima pendapat lain? Untuk menerima keadaan orang lain. Kelemahan dia ataupun kelebihan dia. Mungkin hari ini saya bisa menerima kelemahan orang lain. Tapi belum tentu kita bisa menerima kelebihan orang lain. Bahasa hari ini kita iri sama orang, kita julid dengan kelebihan orang lain. Nah, sama. Butuh kerendah hatian. Cek diri, apakah saya seperti itu? Yang keempat, pencemburu. Nah, ini juga emosi negatif yang harus kita ubah dari diri kita. Sebenarnya sikap cemburu ini bagus. Karena ini adalah tanda cinta. Diperlukan juga gitu. Karena kalau kita nggak punya cemburu, berarti kan kita nggak cinta gitu. Karena kita cinta, baru kita cemburu kan. Jadi cemburu itu tadi bagus. Tapi sama juga, segala sesuatu yang over,
itu menjadi tidak bagus juga. Jadi ada batasnya juga. Ciri-ciri orang yang terlalu cemburu adalah dia suka curiga, dikit-dikit menyelidiki, dia takut kehilangan, dan dia menuduh juga. Kamu abis ini ya, kamu abis gitu ya. Cemburu itu bukan hanya pada pasangan loh, Bapak dan Ibu. Kita juga bisa cemburu juga pada teman komunitas kita. Mungkin kalau kita merasa teman komunitas kita mungkin lebih disukai oleh teman-teman yang lain, mungkin lebih berperan di dalam pekerjaan atau di dalam komunitas gitu, kita bisa menjadi cemburu juga. Gitu. Jadi kita harus kontrol rasa cemburu itu tadi. Cemburu itu baik, tapi kalau over sudah tidak bagus juga. Cemburu itu ada dua macam. Kalau cemburunya Allah, itu akan membuat manusia jauh dari dosa. Tapi kalau cemburunya manusia, itu akan membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bedanya di situ. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Bapak dan Ibu, kita kenal ya, nama Allah itu ada macam-macam, title Allah macam-macam. Ada yang sebut Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, Yehovah Shalom, dan sebagainya. Ternyata Allah juga punya nama lain, yaitu si cemburuan. Allah cemburu terhadap segala macam yang lebih utama bagi kita dibandingkan Dia. Segala macam yang kita worship, yang kita lebih utamakan dibanding Allah, Allah itu cemburu. Makanya Keluaran 34 ayat 14 bilang, kalau nama Allah itu adalah si cemburuan. Nah, kalau kita ingat bahwa Allah kita adalah si cemburuan, kalau kita ingat itu dan sadar, maka kita akan berani untuk mengubah diri kita dan berbalik lagi kepada Allah. Jadi, cemburunya Allah itu membuat manusia jauh dari dosa. Tetapi cemburunya manusia malah membuat manusia jatuh kepada dosa. Ingat, karena sifat dasar dari iblis tadi kita udah baca, yaitu hell, ini membuat manusia tidak puas. Itu, kita nggak mau jatuh ke situ. Amsal 6 ayat yang ke-34. Amsal 6 ayat yang ke-34. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Saya rasa kita udah cukup banyak mendengar cerita. Baik orang maupun apa itu namanya, cerita-cerita artis, banyak sekali kita mendengar istilah cemburu buta. Orang yang cemburu bisa melakukan apapun juga gitu. Untuk memuaskan rasa cemburunya, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Karena cemburu menutup mata hati kita. Membuat kita tidak puas dengan apa yang kita hadapi sekarang. Ini cemburunya manusia membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ada ayat paralelnya. Amsal 27 ayat yang keempat. Ini ayat paralelnya. Panas hati kejam dan murka melanda, tapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Cemburu buta membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, hati-hati. Jangan-jangan saya punya bibit cemburu-cemburu di dalam hati kita. Maka kita harus belajar untuk kontrol emosi kita. Sehingga bibit-bibit kecemburuan itu tadi kita bisa belokkan agar kembali kepada cemburunya Allah. Bukan pada cemburu yang mengandalkan diri sendiri lagi. Cemburu yang mengandalkan diri sendiri hanya akan membuat kita jatuh pada dosa. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang cemburu buta, dia akan mengandalkan kekuatannya sendiri.
Memang maksudnya baik agar dia bisa mendapatkan orang tersebut kembali, agar dia bisa diterima dengan lebih lagi. Maksudnya sih baik, tidak apa-apa. Tapi karena dia mengandalkan diri sendiri, maka hatinya menjadi buta dan menjauh dari Tuhan. Saat hati menjadi buta, tindakan akan menjauh dari Tuhan. Di situ kita akan jatuh pada dosa. Tetapi kalau kita belajar untuk menjaga hati kita, agar tetap terpaut pada Tuhan, agar tetap terbuka dan sembuh dari segala macam rasa cemburu itu tadi, maka ayat 7 akan digenapi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saat orang mengandalkan Tuhan, dia tetap akan melakukan tugas-tugas hariannya dengan maksimal. Tetapi sikap hatinya berbeda, di mana sikap hati bisa menerima keadaan apa adanya, bisa tetap merasa puas dengan apa yang dia alami. Karena apa? Saat sikap hati berserah kepada Tuhan, di situ kita punya kesadaran bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Kita tidak bisa mengubah orang lain secara instan. Kita tidak bisa juga menyembuhkan diri sendiri secara instan. Dan kita bisa respect terhadap setiap proses yang saya alami atau orang lain alami. Kita akan bisa menerima keadaan dengan lebih baik. Kita akan puas dan kita akan bisa mematikan setiap cemburu-cemburu negatif yang ada di dalam hati kita. Lalu berikutnya, emosi yang kelima, yaitu orang yang emosional, suka marah-marah. Saya rasa ini adalah emosi negatif yang sebagian besar orang punya. Mungkin ya, di ruang pengakuan, Romo yang paling tahu, semua orang ngaku ini tadi mungkin. Tapi saya rasa amarah ini menjadi sesuatu yang lebih umum dibandingkan emosi-emosi lainnya. Kenapa? Karena kalau orang merasa tidak bisa bersyukur, bisa juga ujungnya marah-marah. Kalau orang yang selalu suka khawatir, negatif, bisa juga ujungnya marah-marah. Orang yang bosi apalagi, hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan, pasti ujungnya marah-marah juga. Orang yang cemburu juga ujungnya marah-marah. Jadi bisa dibilang emosional marah-marah ini adalah ujung dari setiap emosi-emosi negatif yang ada. Jadi ini adalah hal yang harus kita kontrol dengan sangat-sangat. Ciri-ciri orang yang suka marah-marah, dia akan gampang tersinggung. Dia akan gampang kesel. Dia akan gampang berprasangka. Kadang-kadang dulu waktu kita masih muda, masih ABG, orang liatin kita aja kita bisa marah. Ngapain kamu lihat-lihat? Matamu nyolot banget gitu kan. Padahal mungkin dia cuma liatin kita. Tapi hari ini saya percaya kita sudah belajar untuk mengatasi hal itu tadi. Atau mungkin lagi nyetir, ada orang bel-bel kita udah langsung emosi naik. Ngapain tuh orang nyolot banget, harus ngebel-ngebel seperti itu. Nah itu ciri sebetulnya orang yang suka marah-marah. Lihat rumah berantakan, nggak bisa mengerti bahwa orang juga masih sibuk, belum sempat untuk beberesan gitu. Udah marah duluan, nada udah naik duluan gitu. Itu ciri orang yang suka marah-marah, nggak bisa jaga hati. Jadi orang itu adalah gampang bertengkar. Bahkan bisa juga sampai pakai kekerasan. Suka kesel, maunya dingertiin, tapi tidak punya kerendahan hati untuk ngertiin orang lain. Ini ciri orang yang suka emosional. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, kita nggak mau dicap sebagai orang yang memarah, kan? Kan kita mau dicap sebagai orang yang membawa berkat. Kita mau dicap sebagai orang yang membawa sukacita. Kita mau orang melihat kita sebagai orang yang menyenangkan. Kita tidak mau orang melihat kita sebagai orang yang menyebalkan. Maka, sekali lagi, kita harus punya kerendahan hatian untuk bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Mazmur 37 ayat 5-8. Mazmur 37 ayat 5-8. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya dan Ia akan bertindak. Bapak dan Ibu, mungkin
kita menghadapi situasi di mana memang saya berhak untuk marah. Tapi orang yang bisa mengendalikan emosi, dia akan mempelajari situasi sehingga dia nggak mengeluarkan emosinya duluan. Tapi dia akan kontrol untuk melihat situasi sekitarnya. Kalau aku marah di situasi ini, lagi banyak orang, ini benar apa enggak? Kata-kata apa yang aku harus keluarkan? Kata-kataku ini akan menyakiti dia atau kata-kataku ini akan mendidik dia? Nah, ini. Kalau kata-kataku menyakitkan dia, saya sebetulnya nggak jadi berkat. Kalau saya marah di depan orang lain, di depan orang banyak maksudnya, saya pun nggak akan jadi berkat. Singkat kata begini, saya benar, saya salah, kalau saya marah di depan orang, saya jadi salah deh. Walaupun saya benar, saya akan jadi salah. Kenapa? Karena saya udah marah-marah di depan orang. Gitu. Itu nggak bijaksana. Jadi benar-benar kita harus belajar untuk pengendalian emosi. Agar kita nggak bablas marah di depan orang lain. Satu, agar kita bisa milih kata-kata pada saat kita marah. Sehingga kata-kataku menjadi didikan positif. Bukan menjadi sebuah amarah yang menyakitkan dia. 2, 3, nada suaraku juga harus terjaga. Jangan sampai kadang-kadang nada suara itu ya, itu menunjukkan emosi kita gitu loh. Contoh kecil. Kalau misalnya saya ngomong sama anak saya namanya Gaby. Gab, tutup pintu dong. Biasa kan nadanya kayak begitu. Tapi kalau saya ngomongnya kayak gini, Gab, tutup pintu dong. Itu nadanya apa tuh? Udah nada tinggi kan? Naik 2 oktav. Itu udah kelihatan gitu loh kalau saya marah. Kata-katanya sama, situasinya sama, nggak ada orang juga. Tapi kalau nadaku sudah tinggi, itu saya sudah salah. Nggak mendidik dia. Gitu. Jadi benar-benar hal emosional ini tadi harus kita kontrol. Biar nanti Tuhan yang bertindak. Kenapa? Kalau saya bertindak, Tuhan akan lepas tangan. Pilih mana sekarang? Pilih saya yang turun tangan atau pilih Tuhan yang turun tangan? Jelas pilih Tuhan yang turun tangan dong, karena semuanya bakal beres kalau Tuhan yang turun tangan. Maka biar Tuhan turun tangan, saya harus lepas tangan. Jangan sampai saya yang udah gregetan duluan, saya tidak bisa menerima keadaan, saya lepas kontrol, saya pokoknya mau cepet-cepet. Kalau orang Jawa bilang gerusak-gerusuk, udah pokoknya marah duluan gitu. Dengan maksud mendidik. Maksudnya sih baik, tapi tindakannya itu yang salah. Karena saya udah gerusukan duluan, saya turun tangan duluan, akhirnya Tuhan lepas tangan. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Kita nggak mau seperti itu. Jadi benar-benar saya harus belajar, termasuk saya juga belajar untuk mengontrol emosi. Karena apa? Kalau saya lepas tahanan, Tuhan bertindak, dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan dia. Sabar. Tuhan mengizinkan kita berproses. Sabar. Tidak ada yang instan di dalam Tuhan. Semuanya butuh proses. Jadi sabar. Biarkan kita melihat dia bertindak, nantikan dia. Jangan saya yang nggak sabar, lalu saya emosi turun tangan. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa pada kejahatan. Jangan marah, biarkan Tuhan yang bertindak. Bapak dan Ibu, ayat tentang marah ini ada banyak sekali paralelnya. Karena apa? Karena Tuhan tahu manusia ini suka nggak sabar. Karena Tuhan tahu manusia ini suka hati ini loh lebih cepat. Mulut ini suka lebih cepat daripada warasnya kita. Gitu. Kalau orang Jawa ngomong, yang waras ngalah. Nah, untuk waras ngalah itu butuh penguasaan hati. Sehingga hati, pikiran, dan lidah terkontrol. Jangan sampai kita bablas.
lalu bilang, maksudku nggak seperti itu kok, maksudku nggak seperti itu. Tapi ya udah, kalau namanya udah terlanjur, ya terlanjur, nggak bisa lagi. Jadi benar-benar hal penguasaan hati, emosi ini sangat-sangat ditekankan di dalam Alkitab. Amsal 29 ayat 11 bilang, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak meredakannya. Orang bijak bisa menahan emosi. Orang bijak bisa menahan bibir. Orang bijak bisa menunggu waktu yang tepat. Orang bijak bisa memilih kata-kata yang tepat. Nah, kita jelas mau belajar untuk menjadi orang bijak. Kita tidak mau menjadi orang pemarah. Karena Alkitab bilang orang pemarah itu adalah orang yang bebal. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-9 itu juga bilang, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Kita nggak mau dianggap bodoh menurut Alkitab. Maka kita harus belajar untuk jaga emosi kita. Ada banyak sekali Bapak dan Ibu ayat yang bilang tentang amarah. Kita kalau bahas ayat tentang amarah satu persatu nggak akan kelar. Mungkin yang umum bilang Efesus 4 ayat 26-27 itu bilang kalau marah jangan jadi amarah, jangan sampai matahari terbenam. Kita harus bisa meredakan amarah kita sebelum matahari terbenam. Kenapa? Kalau amarah kita perpanjang lagi. 10 menit nggak puas, kita perpanjang lagi 30 menit. 30 menit masih marah, kita perpanjang lagi 2 jam. 2 jam masih nggak puas, kita perpanjang lagi, kita omelin dia lagi. Sampai matahari terbenam. Akhirnya itu akan menjadi dosa. Itu akan menjadi rasa tidak puas yang dipermainkan oleh hell and destruction. Kita tidak mau itu terjadi juga. Jadi kontrol. Marah itu wajar. Sedih, kecewa, marah itu wajar. Tapi belajar untuk kontrol marah kita. Nah, sikap negatif yang terakhir. Ini sedikit berbeda. Yaitu rasa lonely. Rasa kesepian. Rasa kesepian itu adalah rasa di mana kita putus asa, seperti hidupnya tidak dibutuhkan orang lain, seperti tidak punya tujuan, hampa, takut, insecure gitu. Merasa terpisah dengan dunia. Mungkin ada orang-orang di sekitarnya tapi tidak ada koneksi secara emosi, merasa tidak dibutuhkan seperti itu. Nah, ini bisa membuat kita down juga. Bahasa Jawa ngelongsok dengan keadaan, mengasihani diri sendiri. Penyebab rasa lonely, kesepian ini tadi bisa macam-macam. Bisa mungkin karena ditinggal dengan orang-orang yang dikasihi. Bisa juga karena memang jarak kita jauh dengan orang lain. Bisa juga seperti keadaan kita saat ini. Di rumah melulu, nggak lihat dunia luar gitu. Jadi rasanya terputus secara emosi, dengan keadaan makin tertekan, bisa macam-macam. Tapi yang pasti, keadaan kesepian ini mungkin tidak tampak dari luar, tapi bisa kita rasakan di dalam hati kita. Kayaknya hidupku tidak berguna, kayaknya hidupku kosong, kayaknya aku tidak punya tujuan, buat apa lagi aku di dunia ini tadi. Nah, ini bisa menjadi sesuatu yang negatif. Di dalam kehidupan kita. Karena kalau orang merasa nelongso, merasa lonely itu tadi, biasanya dia akan mencari kompensasi-kompensasi untuk memuaskan rasa kosongnya itu tadi. Kompensasi itu apa? Bisa macam-macam. Bisa mabuk-mabukan, bisa drama Korea 2 hari 3 hari, bisa menjadi seorang drama queen juga di dalam rumah, sehingga emosiku ini tadi ngerepotin gitu orang-orang di sekitar kita. Bisa juga seks bebas, bisa juga ke narkoba, macam-macam. Atau bisa juga mungkin yang kita umum sekarang, karena kita sekarang lagi di rumah, rasa bosen sendirian akhirnya ngemil, akhirnya menjadi obesitas gitu.
Mungkin aku rasa sebagian besar kita alami ini, karena rasa bosan, stres, nggak ada teman, nggak ada apa, yaudah ngapain lagi lah, drakor sambil ngemil aja lah, kayak begitu gitu. Tapi pelayanan juga bisa menjadi pelarian. Pelayanan, tapi pelayanan itu bukan dengan hati, karena pelarian. Apalagi akibatnya? Gelisah, berkepanjangan, nggak bisa tidur, akhirnya untuk tidur butuh obat-obatan. Saya sudah melihat berapa teman seperti ini. Hal kecil aja jadi pemicu, nggak bisa tidur sampai 3 hari. Sampai butuh obat. Bahkan saya sudah melihat ada beberapa orang karena keadaan benar-benar menjadi depresi, stres, sampai harus ke psikiater. Makan obat untuk mengendalikan rasa lonely-nya itu tadi. Kita nggak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Buat sekedar kita tahu aja Bapak dan Ibu, 14% dari kematian itu adalah karena orang merasa lonely. Banyak sekali artis contohnya yang mati gara-gara ini. Dan 50% dari orang-orang yang sakit jantung itu karena merasa lonely ini tadi. Ironisnya adalah Tuhan ini menciptakan kita sebagai makhluk sosial loh. Tapi kenapa kita merasa lonely? Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan hari ini kita bisa berkomunikasi dengan 1000 cara yang lebih mudah dibanding dulu. Dulu telepon aja mahal. Sekarang kita bisa komunikasi dengan macam-macam gitu. Tapi ternyata hari ini alat-alat komunikasi ini tadi menjauhkan orang yang dekat, bisa banyak CLBK karena dulu, tapi malah menjauhkan yang dekat tapi mendekatkan yang jauh gitu. Kebalik fungsinya. Jadi kita harus memperbaiki keadaan. Dan untuk bisa memperbaiki keadaan itu dimulai dari diri sendiri. Bapak dan Ibu, untuk bisa sembuh dari 6 emosi negatif itu tadi, itu adalah pilihan kita. Saya mau sembuh atau saya mau ngulur-ngulur emosi ini tadi. Ini adalah pilihan sikap hati kita. Saya mau sembuh atau saya mau tetap menjadi orang yang pemarah. Saya tetap menjadi orang yang nelongso. Saya merasa diri benar. Saya merasa diri kamu yang salah gitu. Saya tetap khawatir dengan keadaan gitu. Ini adalah pilihan kita. Nah, kalau kita memang memilih untuk sembuh dari segala macam emosi negatif itu tadi, maka caranya adalah mirror pakai firman. Berkaca pada firman itu tadi. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan agar kita menjadi sembuh? Yang pertama, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ini solusinya agar kita bisa sembuh dari 6 emosi negatif. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ingat, tadi emosi pertama adalah orang yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Dan solusinya hari ini adalah ibadah. Ibadah. Ternyata ibadah itu bisa membuat saya puas. Karena problem emosi itu sebetulnya adalah problem hati. Masalah hati, istilahnya hati kita ini, bahasa saya nih ya, kantong cinta kita, kantong emosi kita ini nggak penuh. Kantong emosi kita itu nggak penuh gitu, kantong hati kita itu tidak penuh. Maka kantong hati kita itu harus dipenuhin dengan sesuatu yang tepat. Dan sesuatu yang tepat itu apa? Firman Tuhan, ibadah. Manusia akan coba memenuhi rasa kosongnya itu tadi. Mungkin dengan pesta, mungkin dengan drakor, mungkin dengan pelayanan berlebihan. Tapi kalau itu bukan sifatnya duniawi, bukan dengan tujuan yang benar, tidak akan pernah memuaskan kita. Jadi ibadah. Karena di dalam ibadah kita membangun relasi dengan Tuhan. Ya, di dalam ibadah ada firman. Dan firman itu adalah makanan bagi tubuh rohani kita. Buat catatan, Bapak dan Ibu, ibadah itu adalah pada saat roh kita connect dengan rohnya Tuhan. Allah itu adalah roh ya, jadi roh kita harus connect dengan rohnya Tuhan. Kalau roh kita nggak connect sama roh Tuhan, percuma. Kalau ibadah kita cuma sekedar absen, badan datang doang. Misa sehari 2 kali, PD sehari 2 kali, PA 1 hari 2 kali, novena, rosario, tapi cuma badan doang, pikiran kemana-mana, rohnya nggak connect dengan rohnya Allah, percuma. Jadi ibadah
yang benar adalah pada saat roh kita connect dengan rohnya Tuhan, baru di situ kita akan rasa puas. Kita akan rasa disembuhkan. Kita akan mulai sembuh. Ini yang harus kita usahakan. Jangan sampai kita menjadi seperti Marta atau si anak sulung. Marta itu pelayanan kan? Melayani Tuhan gitu. Ujung-ujungnya apa? Komplain, bersungut-sungut. Tuhan, kenapa kamu nggak suruh Maria? Ini aku. Dan Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu itu menyibukkan diri sama perkara-perkara yang nggak guna gitu. Pelayanan Marta tidak salah, tapi pelayanan itu bukan sesuatu yang disuruh Tuhan. Kalau sesuatu yang dia lakukan bukan disuruh Tuhan, ujungnya apa? Kemas, komplain, marah-marah. Kita tidak mau juga menjadi seperti Marta. Kita nggak mau juga seperti si sulung yang tiap hari si sulung ada di rumah Bapak. Gaul sama Bapak, makan sama Bapak, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak. Tapi dia tidak pernah mengenal hati Bapak. Maka dia hilang di rumah sendiri. Ujung-ujungnya apa? Marah-marah juga. Dia tidak senang waktu adiknya pulang dan dipestain. Ujungnya marah juga kan? Komplain juga kan? Bosi juga kan? Mau ngatur juga kan? Nggak puas juga kan? Nah, itu. Dia ada bersama Bapak, tapi hatinya tidak mengenal hati Bapak. Jadi Bapak dan Ibu, setiap ibadah kita harusnya membawa roh kita makin connect dengan rohnya Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Aku paling suka ayat ini karena ini adalah akar dari segala ibadah kita yang harusnya kita benar-benar dalami. Kolose 2 ayat 7 bilang, hendaklah kamu, aku mulai dari 6b ya, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hati melimpah dengan syukur. Bapak dan Ibu, aku percaya bahwa setiap urutan kata di dalam Alkitab ini ada artinya. Kenapa kata A lebih dulu daripada kata B? Dan di dalam Alkitab dibilang kalau kita harus tetap dulu di dalam Dia. Setelah kita tetap, baru kita berakar. Orang yang tidak tetap, dia tidak akan bisa berakar. Nah, saat kita berakar, ibadah itu harusnya membuat kita berakar. Setelah kita berakar, baru kita bisa bertumbuh. Setelah kita bertumbuh, dibangun, makin teguh, baru kita bisa mengucap syukur. Baru kita bisa puas sama keadaan. Baru kita bisa menerima orang yang berbeda. Nggak bosi lagi, nggak tersinggung lagi, nggak marah-marah lagi, nggak ngelongso lagi. Kenapa aku sendirian? Kenapa dia nggak ngertiin aku? Kenapa dia nggak berubah? Kita nggak begitu lagi. Kenapa? Karena ibadahku membuat aku tetap dan berakar di dalam Dia. Sehingga aku bisa merasa puas dengan setiap keadaan yang aku alami. Dengan setiap hal yang aku terima hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, bertumbuh itu harusnya di atas akar. Jangan sampai seperti kita menjadi seperti anak sulung yang kayaknya aktif, hadir di setiap ibadah Zoom, tapi ternyata saya tidak berakar. No. Pastikan dulu saya berakar. Kalau saya berakar, nanti Tuhan yang akan membuat kita bertumbuh di atas akar itu tadi. Setelah saya bertumbuh di atas akar yang kuat, baru saya tidak akan berantem kiri, berantem kanan, karena saya tidak puas dengan apa yang aku alami. Gitu. Dan kita bisa melimpah dalam syukur. Saya yakin ayat terakhir semua pasti ingat dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah dalam segala keadaan. Ayat bukan bilang bersyukurlah atas segala keadaan. Kalau keadaanmu baik, kalau kamu terima bonus, kalau kamu sehat, no. Tapi bersyukurlah dalam segala keadaan. Berarti apa? Keadaan jelek, ada masalah, masih terisolasi, income menurun, kita tetap bisa bersyukur. Kenapa? Karena dalam segala keadaan berarti hatiku puas.
Keadaan di luar sana boleh tidak bagus. Dan saya tidak punya kuasa untuk mengubah keadaan. Saya tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain. Tetapi saya punya kuasa dan saya memilih untuk membuat hatiku sembuh. Emosiku terjaga. Hal-hal emosi negatif yang ada di dalam aku mau berproses untuk diubahkan. Sehingga aku bisa berakar di dalam dia dan mampu untuk menerima keadaan sampai puas. Sehingga aku bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Jadi Bapak dan Ibu, bicara emosi itu adalah masalah hati. Jangan sampai hidup kita dikendalikan oleh perasaan. Jangan baperan. Tapi biar hidup kita dikendalikan oleh kebenaran. Kita harus punya kerendahan hatian untuk menerima, untuk memahami setiap kelemahan dan problem emosi kita, sehingga kita bisa berubah menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati.